Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang berbahagia, hari demi hari awal Ramadan ini bisa kita lalui dengan cukup baik dan semoga dengan prestasi-prestasi yang memuaskan dan menggembirakan. Sahabat kalian yang berbahagia, sesungguhnya kalau kita ingin melakukan sebuah perjalanan, maka hal pertama yang harus kita miliki adalah tujuan. Kemudian kita tahu rute, kemudian kondisi jalan, melewati apa, dan seterusnya. Semakin banyak yang kita ketahui tentang proses menuju tujuan yang kita hendaki, maka semakin siap mental kita berhadapan dengan situasi yang memang sudah kita prediksi terjadi. Misalnya kalau kita perjalanan misalnya dari Banda Aceh menuju ke Aceh Besar, itu ada sebuah jalanan ya yang harus nanjak ke gunung, kemudian tebing, jurang, bahkan laut dan seterusnya. Bagi orang yang sudah terbiasa berjalan di sana menggunakan mobil dengan kecepatan tinggi pun itu tidak masalah. Tapi bagi orang yang baru, sekedar sebagai penumpang pun rasa was-was itu sangat menguasai diri. Gambaran ini juga sama perihal tentang bagaimana seseorang akan merespon kehidupan ini. Maka tidak salah kalau kemudian kita harus senantiasa berusaha mengerti rambu-rambu yang ada di dalam perjalanan itu sendiri. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mendorong kita, memerintahkan kita untuk senantiasa membaca Al-Qur'an. Tidak perlu yang sulit, tidak harus yang rumit. Allah mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah dari Al-Qur'an itu yang mudah, ya. Yang mudah artinya mana yang kita hafal, itu saja terus kita baca, amati, pelajari, kaji, sehingga kita punya tuntunan ketika harus berhadapan dengan situasi yang mungkin membahagiakan atau juga sebaliknya. Dan dalam situasi yang seperti sekarang kita sama-sama alami, itu Quran juga memberikan rambu-rambu. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang beriman, jadikanlah penolong bagimu adalah sabar dan sholat. Artinya apa? Kalau kita menghadapi sebuah masalah, kalau kita sedang bertemu dengan problematika hidup, kita sedang berada dalam situasi sulit, sebenarnya langkah yang penting untuk dilakukan bukan mengeluh, bukan mengutuk siapapun, tetapi sabar dan dirikan sholat. Ada banyak tuntunan-tuntunan yang lainnya, sehingga semakin sering kita bertemu membaca Al-Quran, akan semakin stabil emosi dan pikiran kita. Inilah orang-orang yang kata Allah merupakan jiwa-jiwa yang memiliki anugerah ketenangan hidup. Dan yang menarik adalah Amr bin As, sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, itu mengatakan bahwa setiap ayat demi ayat di dalam Al-Quran yang kita baca itu adalah pintu surga. Artinya semakin sering kita berinteraksi dengan Al-Quran, lebih-lebih dipahami, kemudian menjadi sebuah kesadaran diri yang membentuk sistem berpikir sampai perilaku, maka sungguh ya jalan kita menuju kebahagiaan yang hakiki itu semakin dapat kita rasakan dari saat kehidupan kita sekarang ini. Oleh karena itu, puasa Ramadan adalah momentum untuk senantiasa menjadikan diri kita bahagia. Bahagia bukan sekedar karena nikmatnya yang luar biasa, tapi bahagia karena kita merasakan bahwa setiap ayat demi ayat yang Allah firmankan dan kita baca ternyata adalah kasih sayangnya yang tiada tara. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.